saat hati meluapkan kegembiraan, menghayati akan perjalanan panjang yang harus dilalui oleh Koperasi Karya Cendana hingga saat ini mencapai usia yang ke-15 tahun. Kami mensyukuri atas penyertaan yang Tuhan berikan sehingga sampai pada hari ini Koperasi Karya Cendana tetap tegak berdiri dan mewujud nyatakan karyanya di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Desa Setiarjo ini. Kami percaya itu semua karena kasih sayang yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Dan kami akan menghayati ungkapan syukur itu dengan mendasarkan diri pada firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu menghayati sabda-Mu yang pada akhirnya juga bisa melandasi kami semua dalam berkarya di tengah-tengah bumi milik Tuhan, dan menjadikan semakin banyak orang yang merasakan damai sejahtera-Mu melalui karya yang kami lakukan. Karena itu urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, berikanlah kepada kami pengertian supaya kami dapat mengerti sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap menghayati sabda-Mu. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia pada saat ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak untuk membaca sejenak apa yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Itu tentang peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Filistin, dan diwakili oleh tokoh Daud dan Goliat. Di sana tertulis demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan berikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang biasa jika dalam suasana peperangan selalu ada pernyataan-pernyataan atau ungkapan-ungkapan yang terlontar yang tujuannya adalah untuk saling menjatuhkan. Jadi ada perang pikiran yang sesungguhnya itu bertujuan untuk kuat-kuatan. Kalau dalam diskusi saja tampak bagaimana orang kalah dari perkataan-perkataan itu, diharapkan juga akan melemahkan semangatnya ketika peperangan itu terjadi. Jadi ada argumen, ada adu pernyataan, ada upaya-upaya untuk saling menjatuhkan melalui perkataan-perkataan itu. Dan suasana itu terwujud dalam peperangan antara bangsa Israel dan Filistin, seperti yang tergambar dalam bacaan kita tadi. Firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama adalah sepenggal percakapan antara Daud dan Goliat. Daud mewakili bangsa Israel, Goliat mewakili bangsa Filistin. Daud dan Goliat saling mengejek dan berusaha untuk saling menjatuhkan mental lawannya. Mereka juga saling menunjukkan kekuatan yang mereka miliki dan keyakinan yang mereka miliki. Sopo sing kuat, dialah yang menang. Mereka menunjukkan itu melalui perkataan-perkataan yang mereka sampaikan. Dan tentu itu juga dimaksudkan untuk mengobarkan semangat berperang masing-masing pihak
dan meyakinkan diri sebagai pihak yang pasti akan bisa memenangkan peperangan. Dan kata lain, orang kalau maju berperang, kalau mentalnya itu tidak ada mental bertempur, itu sudah kalah dulu sebenarnya. Maka harus dibangun mental yang kuat, mental yang kokoh. Bagaimana caranya supaya dengan semangat membara, berani berperang, yakin menang. Dan ini sudah dilakukan oleh Daud dan Goliat. Nah, selanjutnya, jika kita membaca dan mengingat baca Alkitab ini secara lengkap, kita bisa bayangkan ada peperangan yang tidak sebanding. Daud, seorang anak muda yang tidak memiliki pengalaman berperang, apalagi teori peperangan. Selain itu perawakannya juga kecil, baju perang saja itu terlalu besar untuk dipakainya, kedodoran. Di samping itu juga dia merasa berat. Jadi lucu kalau baju perang itu dipakai oleh Daud yang tubuhnya kecil itu. Jika pada akhirnya Daud berperang tanpa menggunakan pakaian perang, sementara Goliat yang disebutkan badannya tinggi besar melebihi bangsa-bangsa yang ada pada saat itu, ditambah lagi dengan pakaian perang yang dipakainya, dengan juga senjata lengkap, dia maju juga untuk menghadapi Israel yang diwakili oleh Daud dalam percakapan di awal. Sementara Daud hanya membawa tongkat dan 5 batu yang diambil dari dasar sungai. Ini tidak sebanding. Satunya senjatanya lengkap, yang satunya batu halus dari sungai dan umban sebagai senjatanya. Karena itu tidaklah heran kalau pada akhirnya Daud ini dihina oleh Goliat. Daud diremehkan oleh Goliat dengan ungkapan, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Dengan kata lain, apa artinya sebatang tongkat itu dibanding dengan senjata perang yang aku bawa? Apa gunanya itu? Dan saat itu juga Goliat tidak tahu kalau dalam tasnya Daud itu isinya juga batu-batu halus untuk senjatanya juga. Tapi seandainya tahu pun, dia juga akan mengatakan yang lain-lain yang sejajar dengan itu. Siapakah aku ini? Kok hanya kamu menggunakan batu-batu itu untuk melawan aku? Bisa begitu. Tapi bagaimana sikap Daud? Menanggapi ajakan Goliat yang demikian ini, mental dan keberanian Daud tidak berkurang dan tidak loyo. Dia tetap memiliki semangat yang besar. Daud tetap merasa yakin bahwa dia bisa memenangkan pertempuran itu. Daud merasa yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Goliat tidak akan menjadikan mentalnya down. Daud yakin dia tidak menjadi loyo. Daud yakin dia tidak akan patah semangat. Sebaliknya, Daud justru menunjukkan keyakinannya bahwa ia akan memenangkan peperangan. Karena itu dia menyatakan, ayat 45 dan 46, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala badan Israel yang bertentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Dengan ungkapan lain, jangan melihat tongkat yang aku bawa. Jangan hanya melihat perawakanku yang kecil tanpa pakaian perang. Tapi aku datang dengan bawa nama Tuhan semesta alam. Itu saja keyakinan Daud. Pernyataan Daud yang demikian ini menunjukkan kepada kita bahwa Daud memiliki mental dan keyakinan yang sangat kuat. Kekuatan mental dan keyakinan Daud yang demikian ini terbentuk karena ia sangat mengandalkan dirinya hanya kepada Tuhan. Daud punya pengalaman ketika dia menggembalakan domba. Dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan beruang, dan dia yakin Goliat mampu aku kalahkan, bukan dengan mengandalkan kekuatan diriku, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Bagi Daud, pedang
tombak dan lembing tidak bisa mengalahkan tongkat, 5 batu sungai dan umban. Sebab di balik tongkat, 5 batu sungai dan umban itu terdapat kekuatan besar yang dimiliki Daud, yaitu kekuatan Tuhan yang memampukan dirinya memenangkan peperangan. Akhir kisah, Bapak Ibu sekalian, Daudlah yang memenangkan peperangan. Goliat mati setelah batu yang dilemparkan dengan umban oleh Daud itu mengenai dahinya dan disebutkan hingga terbenam. Saya membayangkan itu masuk di dahinya, lalu langsung saat itu Goliat mati. Padahal dia pakai pakaian perang lengkap, senjata perang lengkap, tapi belum digunakan semuanya, kalah dengan batu kecil itu yang kena di dahinya. Dan saya membayangkan Goliat juga memakai ketopong perang, tapi kok ya bisa masuk melalui sela-sela topeng perang, topeng perang yang ada pada Goliat. Dan saya yakin itu berarti Daud pun sangat pandai menggunakan umban. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepenggal kisah ini mengajak kita semua yang saat ini berkumpul untuk mensyukuri berkat Tuhan, memperingati 15 tahun perjalanan Koperasi Karya Cendana, agar memiliki mental dan keyakinan seperti Daud. Oleh karena itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dari kisah sederhana tadi. Yang pertama, mental untuk menang itu harus dimiliki oleh setiap orang yang berusaha meraih kesuksesan atau keberhasilan. Jadi kalau kita berjuang, mental kita adalah mental aku menang. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, mental kita adalah aku berhasil meraih sesuatu yang aku inginkan. Di mental ini yang harus dibangun, mental ini harus dipupuk, mental ini yang harus dikembangkan, dikuatkan, supaya mempengaruhi dirinya, supaya juga bisa memiliki daya juang yang tinggi, meraih apa yang diinginkan. Nah, kalau kita berbicara soal ulang tahun Koperasi Karya Cendana, maka siapapun yang terlibat di dalamnya, pengurus, pengawas, pengurus, karyawan, dan semua anggota Koperasi Karya Cendana harus terus membangun mental dirinya agar tetap semangat dalam upaya meraih harapan bersama. Jadi kebersamaan ternyata menjadi hal yang juga penting untuk dilakukan. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan semua orang yang terlibat dalam menumbuh kembangkan Koperasi Karya Cendana, termasuk relasi-relasinya. Gak mungkin biar carane koperasi ini berkembang tapi relasi itu tidak mungkin. Dan kita tidak akan mau bila relasiku berkembang, aku tak segini saja. Oh, tidak mau kita. Pasti harus mau berkembang bersama-sama, mau sukses bersama-sama. Karena itu ada kerjasama beberapa pihak terkait. Tentu saja membangun mental diri untuk tujuan yang demikian itu juga tidak mudah. Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 bisa saja menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu, persaingan dengan sesama koperasi yang ada juga tidak bisa dihindari. Saya harus menyampaikan ini karena mau tidak mau pasti di situ ada persaingan, pasti. Saya tidak mungkin mengatakan tidak. Pasti harus ada persaingan. Tentu persaingan yang bagaimana kita melakukan aksi kita dengan baik. Oleh karena itu ada tugas yang harus selalu diperhatikan dan dilakukan, yaitu memiliki mental yang kuat dalam mencari dan merawat anggota agar tak bertahan, agar tak betah, agar tak kerasan di Koperasi Karya Cendana. Golek itu mungkin gampang, nekani uang, nekani anggota itu mudah, tapi merawat, memelihara anggota itu butuh kreativitas, butuh ilmu, butuh keberanian, butuh kekompakan, butuh kemauan, butuh kerja keras. Ojo nganti metu, ini terus, nabung terus, dan terusnya. Itu usahanya. Bahkan terus berusaha mencari cara agar anggota semakin bertambah.
di kaca pembatasnya Pak Didik dan kasir itu ada tulisan yang tempel-tempel. Kemarin saya sempat nginceng-nginceng, terus akhirnya disampaikan di sana. Ada catatan terkait target aset yang tidak dicapai. Puji Tuhan, ternyata targetnya 1,5, tapi sekarang sudah tercapai 1,8 jadi sudah 1,7 ya. Target yang tercapai. Aset 11,5. Sekarang sudah 11,7. Nah, sekarang sudah 11,7 ya. Di bulan Juli. Nah, di bulan Juli. Artinya kan sudah melebihi. Tapi pasti juga akan meningkat lagi. Jumlah anggota, tanya-tanya saya kemarin. Sekarang sampai hari ini bertambah 308 anggota, sehingga menjadi 1.118 anggota. Bapak Ibu sekalian, saya sempat mikir, ngomong payah pandemi, kok ya gak tambah mudun, tambah meningkat. Ada apa di dalamnya? Dan itu pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan, dan kita belajar dari sana. Itu adalah capaian yang luar biasa di masa pandemi COVID-19. Itu hal pertama yang bisa kita lihat. Jadi kalau tidak ada mental yang dibangun di dalamnya, nggak mungkin bisa tercapai target itu. Itu pun masih akan meningkat lagi. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah keyakinan. Keyakinan meraih kesuksesan atau keberhasilan harus dimiliki oleh semua orang yang menjadi bagian dari koperasi karya cendana. Tentu saja hal ini berarti pengawas, pengurus, dan karyawan, serta melibatkan anggota. Semuanya harus memiliki semangat dan bersama-sama berusaha meraih kesuksesan. Pengurusnya mau sukses sendiri, tidak akan mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Pengawasnya mau sukses sendiri, tidak bisa. Karyawannya mau sukses sendiri, tidak bisa. Anggotanya tetap sukses sendiri, karyanya tidak bisa. Pasti semuanya ingin supaya semuanya sukses. Dan kesuksesan itu bisa diukur sebenarnya secara sederhana saja, gampangnya diukur dari keberadaan pengawas, pengurus, dan karyawan yang selalu kompak memberikan layanan pada anggota secara baik. Anggota terus bertambah, aset bertambah, bentuk layanan bertambah, aksi nyata bagi masyarakat bertambah. Dari situ kelihatan kompak. Mendino enak saja orang yang datang ke koperasi mbuh laopo. Itu juga kelihatan. Kok enggak jadi wong moro ini opo iki kudu masuk tarik deleng-deleng tok. Saya yakin tidak semua datang langsung beli, saya yakin tidak. Pasti deleng-deleng takut-takut rego. Lalu yang melayani, oh niki anu ternyata niki saya Pak, niki lampu anyar niki. Lampu anyar. Biasanya kan betul-betul cedik-cedikane, niki wonten cedik-cedikane. Oh ya apik. Jadi kalau tidak ada komunikasi yang baik, kalau tidak ada relasi yang baik, tidak akan betah orang datang. Dan sekali lagi, semuanya itu bisa terjadi. Keyakinan itu muncul didasarkan pada kuasa dan campur tangan Tuhan, sebagaimana yang juga diyakini oleh Daud ketika mengalahkan Goliat. Sehingga meskipun keadaan fisik tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Goliat, namun karena mengandalkan diri pada keyakinan dan pertolongan Tuhan, maka Daud bisa mengalahkan peperangan. Karena itu keluarga besar Koperasi Karya Cendana harus selalu mengandalkan diri pada kuasa dan campur tangan Tuhan. Tentu ini bukan hanya sekedar pokoknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nyebut gawe kudu apik, ya bukan, ya itu penting, tapi juga dilakukan adalah jangan sampai kita hanya berserah saja, memohon dan berserah saja kepada Tuhan, berdoa saja dan berserah saja, tidak, tapi juga disertai dengan kerja keras. Tadi disebutkan menarik, setiap pagi diawali dengan berdoa bersama, mau pulang berdoa bersama. Relasi dengan Tuhan terbentuk, itu baik. Tapi nyebut gawinya bagaimana? Sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Harusnya sesuai. Tapi kalau tidak, berarti ada sisi-sisi yang diabaikan oleh umat dari tanggung jawabnya sebagai umat yang mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama meraih kesuksesan di
Koperasi Karya Cendana. Dalam bekerja, meraih kesuksesan selain keyakinan juga diperlukan keberanian, tekad, dan semangat untuk mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Karena itu ada inovasi, ada keberanian untuk melakukan sesuatu. Jangan meremehkan tongkat, jangan meremehkan batu halus, jangan meremehkan umban, jangan meremehkan tenaga atau tubuh yang kecil seperti Daud. Sebab jika bisa dioptimalkan penggunaannya dan didukung pada keyakinannya kepada Tuhan, pasti akan mendatangkan keberhasilan. Itu yang penting. Tapi nek bolak-balik mung rumangsa iso apa awak dhewe iki, awak dhewe mung sakmene iki, kecil kita ini, kita yang punya ini, punya itu, tidak besar, tidak sama dan yang lain. Itu jadul mental kita. Tapi yang harus kita pikir adalah barang yang kecil ini, barang yang orang lain diremehkan, bagaimana caranya supaya ini bisa berdaya guna, bagaimana supaya bisa mendatangkan keuntungan bagi saya dan bagi masyarakat. Itu menaikkan mental, itu menjatuhkan mental lawan, menaikkan mental kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, usia 15 tahun itu usia yang kalau manusia masih remaja. Kemampuan diri seorang yang masih remaja masih terus bisa bertumbuh, selalu ingin menjadi perhatian. Usia remaja kan, anak remaja itu kan usia itu selalu ingin mencari perhatian dan menjadi perhatian bagi dengan berbagai kegiatan sesuai dengan kemampuan dirinya. Caranya supaya si usia muda ini diperhatikan oleh orang lain. Ingat sekali lagi, usia remaja itu usia yang masih golek perhatian, tidak apa-apa. Suka coba-coba, nah, suka coba-coba, nyoba iki, dia program iki, coba aja kerjasama dan iki, kerjasama dan itu, tidak apa-apa. Kan berjiwa berpetualang itu orang-orang muda, itu remaja itu. Itulah berinovasi. Tapi nek orang wani bertindak, tidak berbuat apa-apa, yo wis ini ae wong ini wis repot, kok boleh repot mana Pak, wis kebutuhan usaha. Lah apa sih ngono ngono repotan nyebut gawe tambah mulai bengi ae tambah boleh bengi, gak tambah bayarannya mulai bengi. Dan tidak akan berkembang. Tapi kalau ini maju bersama, ada kekompakan yang ingin dicapai, maka ya tidak apa-apa, jalani saja. Itu alamiah, wajar saja. Tapi ingat, masa remaja juga bukan masa yang mudah diremehkan pihak lain. Seperti Goliat meremehkan Daud yang masih muda, dianggap kemerah-merahan dan elok parasnya, gerik atau api, tapi diremehkan fisiknya. Meskipun demikian, teruslah menggunakan dan mengembangkan potensi dan kemampuan diri yang dimiliki dengan tetap mengandalkan diri pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Selain itu, jika sudah merasa berhasil, tadi Pak baru menyebut dalam doanya, ajarlah kami supaya kami juga tetap rendah hati. Janganlah meremehkan pihak lain, jangan meremehkan koperasi lain, jangan meremehkan rekan yang lain. Sebaliknya, tetaplah bekerja sama dan bersama-sama bekerja untuk menyejahterakan masyarakat. Ingatlah bahwa di balik keberhasilan yang dicapai di usia 15 tahun, Koperasi Karya Cendana ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk menyejahterakan umat manusia, termasuk di dalamnya adalah anggota koperasi ini. Tetaplah miliki mental dan keyakinan. Tumbuhkanlah itu semua untuk meraih kesuksesan yang kita lakukan di dalam Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita menundukkan diri kita di dalam doa-doa syafaat kita. Oh, oke.
Sejenak kami berdiam diri untuk mengendapkan apa yang sudah kami renungkan dari firman yang sudah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami memiliki mental dan keyakinan yang baik yang Tuhan tanamkan dan Tuhan tumbuhkan pada diri kami, supaya kami mampu meraih keberhasilan, dan semuanya itu kami capai dilandasi oleh nilai-nilai moral yang baik yang Tuhan ajarkan dan Tuhan tanamkan kepada kami semua. Karena itulah kami bersyukur karena pada hari ini tepat 15 tahun kehadiran dan perkembangan Koperasi Karya Cendana, kami merasakan kasih Tuhan yang menopang, memampukan, menyertai Koperasi Karya Cendana dalam menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi, terlebih juga dalam meraih apa yang hendak dicapai. Kami percaya segala peristiwa telah dilalui bersama, tapi di balik itu semua ada kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga sampai pada hari ini semakin banyak aktivitas yang ditampakkan, semakin bertambah aset yang dimiliki, semakin banyak anggota yang terlibat, semakin banyak pelayanan yang dilakukan, dan itu semua menunjukkan bahwa sesungguhnya ada kemampuan besar yang dimiliki oleh segenap keluarga besar Koperasi Karya Cendana. Karena itu kami mohon Tuhan senantiasa melindungi, menaungi, berkati semua pengurus yang ada, semua karyawan yang ada, pengawas, anggota, dan semua yang terlibat di dalamnya, supaya semuanya tetap berjalan dengan sukacita, melakukan tanggung jawabnya masing-masing dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya Koperasi Karya Cendana terus bisa hadir, bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Kami berdoa untuk rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka ungkapan syukur ini, penghijauan sumber mata air, Tuhan berkati supaya juga bisa mendatangkan sejahtera bagi masyarakat di mana penghijauan ini dilakukan, supaya masyarakat juga tetap merasakan kasih Tuhan melalui sumber-sumber alam yang bisa dinikmati. Kami berdoa untuk pengundian hadiah tabungan khusus, semuanya dipersiapkan dengan baik. Biarlah kali kegiatan ini semakin banyak anggota yang juga tertarik untuk terus berkembang, bertumbuh bersama dengan Koperasi Karya Cendana. Kami berharap kiranya pelaksanaan pengundian nanti juga bisa mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk pelatihan dasar anggota. Tuhan berkati supaya melalui kegiatan pelatihan ini semakin banyak anggota yang memiliki kemampuan yang pada akhirnya juga bisa diterapkan dalam menumbuh kembangkan Koperasi Karya Cendana. Kami juga berdoa ya Tuhan terkait dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia ini, karena adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan, berikanlah kepada kami semua kesehatan. Berikanlah kepada kami semua juga semangat dan tekad yang tinggi untuk juga menyehatkan orang lain, menjaga kesehatan tubuh kami dan orang lain melalui upaya-upaya dengan menjalankan protokol kesehatan. Kami berharap melalui cara-cara itu semuanya bisa kami lakukan untuk menyejahterakan banyak orang. Karena itulah kami juga berharap bila kami juga dapat melibatkan diri dalam upaya-upaya untuk menyejahterakan masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terlebih kami juga berharap pandemi bisa segera berakhir. Sejenak kami mengingat juga untuk mereka yang menjadi bagian dari keluarga besar Koperasi Karya Cendana, 13 anggota yang dipanggil Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini.
Tentu keluarga yang ditinggalkan memerlukan penghiburan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Dan biarlah semuanya itu menjadikan mereka mengakui tentang kemahakuasaan Tuhan atas hidup manusia ini. Dan biarlah kami semua juga belajar dari pengalaman yang ada, bukan hanya menjauhkan diri dari COVID-19, tapi juga bagaimana kami menghadapi sesama kami, mereka yang ada di sekitar kami yang juga membutuhkan pertolongan. Tuhan, melalui apa yang bisa kami lakukan, menyejahterakan dan menyembuhkan luka-luka batin mereka. Kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan di hari ulang tahun ini. Tuhan berkati supaya persembahan ini juga dapat dikelola dan digunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk makan dan minuman yang menandai ungkapan syukur 12 tahun Koperasi Karya Cendana. Sebelum kami menikmatinya, Tuhan berkati supaya makan dan minuman ini juga menjadi berkat bagi tubuh kami, membawa kesehatan bagi kami dan juga setiap orang yang menikmatinya. Selesai Tuhan semua rangkaian acara ini, dan apapun yang akan kami lakukan saat ini dan kegiatan yang masih harus dilakukan, Tuhan berkati supaya semuanya bisa berlangsung dengan lancar, mendatangkan sukacita, dan menjadikan kami selalu berupaya menumbuhkan mental dan keyakinan kami kepada Tuhan yang selalu menolong, menyertai kami semua, khususnya keluarga besar Koperasi Karya Cendana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara-saudara renungan yang bisa saya sampaikan. Yang kami hormati, kita akan bersama-sama masuk acara resepsi, yaitu penyerahan tumpeng yang secara simbolis nanti akan diserahkan oleh pengurus Koperasi Karya Cendana. Yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Pendeta Hutomo Suryo Widodo, dan yang kedua secara simbolis akan diserahkan kepada manajemen Koperasi Karya Cendana, dan yang ketiga akan diserahkan oleh perwakilan anggota Koperasi Karya Cendana. Kepada Bapak Kasediati sebagai pengurus kami persilakan. Yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Pendeta Hutomo Suryo Widodo. Dan yang kedua akan diserahkan kepada manajer Koperasi Karya Cendana. Dan yang ketiga akan diserahkan kepada perwakilan anggota Koperasi Karya Cendana, kepada Bapak Nyoto Adi. Demikianlah Bapak Ibu acara ibadah syukur sekaligus penyerahan tumpeng yang telah diterima oleh perwakilan dari Bapak Pendeta, manajer maupun perwakilan anggota, dan kami sebagai pembawa acara di acara HUT yang ke-19 di Koperasi Karya Cendana yang ke-15. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-15. Dan kami ucapkan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.